Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Kopi Pagi. Kita akan berbincang dengan tema-tema yang sekarang ini temanya adalah budaya. Hari ini narasumber kita adalah Mbah Joko. Siap. Mbah Joko ini sampai kapan pun tetap Joko ya. Yeah. Oke, Mbah Joko ini seorang budayawan, tinggalnya juga di seputaran keraton dan salah seorang penulis penjebar semangat. Yeah. Sampai sekarang saya masih menjadi kontributor. Yeah. Majalahnya sampai sekarang masih terbit. Yeah. Masih terbit dan berbahasa Jawa. Alhamdulillah. Saya SD itu sudah baca, sering baca. Ternyata saya tidak menduga kalau sampai sekarang juga masih terbit. Yeah. Dan itu masih terus dilestarikan ya. Iya, karena memang kalau majalah-majalah Jawa itu kan oleh pemerintah sendiri juga terus dilestarikan karena menjadi sebuah local wisdom di beberapa daerah ya, khususnya di Jawa sendiri, sehingga sekarang kan tetap dilestarikan meskipun terseok-seok di tengah situasi teknologi yang semakin maju, namun majalah bahasa Jawa juga masih semangat seperti penyebar semangat, majalah Jayabaya, majalah Joko Lodang, dan itu memang tertentu untuk penulis-penulisnya. Oke. Dan apa tema kita hari ini? Kita akan coba membahas apa sastra Jendra Hayuningrat itu. Sastra Jendra Hayuningrat. Hayuningrat. Jadi kalau kita bicara soal ilmu pengetahuan dan sebagainya, apa kaitannya dengan sastra Jendra, dengan budaya, dengan mungkin yang bisa kita kaitkan. Nah, monggo cerita Mbak. Begini Pak Bambang, yang dimaksud dengan ilmu dan ilmu itu berbeda. Ilmu dan ilmu beda. Padahal kalau orang menyebut secara umum itu sama ya. Sama, tetapi makna hakikat sendiri berbeda. Karena kalau ilmu itu lebih kepada tentang sains ya, tentang ilmu pengetahuan, sehingga dia berada di dalam batas-batas pikiran manusia ya, bukan ngilmu. Karena kalau ngilmu itu lebih kepada batin, kepada rasa, sehingga kalau masyarakat Jawa menyebutnya menjadi sebuah ngilmu kaweruh. Dan ngilmu itu tidak bisa belajar menerima langsung, tidak bisa, harus dijalani dengan laku. Sehingga dalam menapa filosofi Jawa bahwa ilmu itu kelakone kanthi laku, lakone kelawan kas. Nah, kas itu sebenarnya kan sebuah yen mlaku kuwi yen kudu dilakoni, isone iso ya kudu laku. Nek ora mlaku ora iso tekan-tekan. Isono pinter mergo kabiasan, mergo pakulinan. Berarti lebih cenderung ke experience. Iya, lebih cenderung ke pengalaman, kemudian laku, sehingga hakikat itu kan hanya bisa dipelajari itu ketika seseorang sudah menempuh perjalanan itu, sehingga memahami tentang hakikat yang ada. Nah, itulah makna ilmu kaweruh seperti itu. Dan itulah kenapa orang pintar masih bisa kalah. Ternyata kalahnya dengan laku tadi, dengan pengalaman. Berarti orang yang tidak punya pengalaman, dia mungkin hanya ngerti secara harfiah saja. Betul. Nah, sekarang sastra Jendra itu apa? Ya, kita kembali lagi ke sastra Jendra. Di beberapa kutipan, saya mengutip di beberapa kutipan itu memang sastra Jendra itu kalau diterjemahkan kan sastra itu semacam teks atau tulisan, kemudian bisa dimaknai sebagai kitab. Karena Jendra itu bisa diartikan sebagai raja atau diidentikan sebagai sebuah utusan dari, kalau masyarakat dulu, dari Sang Hyang Widi, istilahnya seperti itu. Sehingga sastra Jendra itu Hayuningrat itu kan hayu itu kelestarian, karahayon, dan ningrat itu memiliki filsafat tentang alam semesta, bahwa kitab ini dari Sang Hyang Widi yang diturunkan kepada masyarakat atau umat manusia demi kerahayuan alam semesta atau jagat raya ini. Namun memang sastra Jendra ini
kerap menjadi menapa nggih, jadi dipetik-petik atau dipenggal-penggal dalam pemahamannya, sehingga kadang mengartikan sastra jendera itu ada yang dianggap sebagai ngilmu Jaya Kawijayan, semacam ngilmu itu, ngilmu kesaktian. Padahal sebenarnya tidak. Kalau sastra jendera itu sebenarnya kan ngilmu tentang filsafat hidup. Sehingga ketika ngilmu ini diturunkan untuk umat manusia ini, manusia akan mampu menjalani kehidupan di alam semesta ini, sehingga mampu mewujudkan rahayu seluruh jagat dan isinya. Memayu hayuning bawono seperti itu. Sehingga dalam hidup mereka akan bisa lebih tenang, lebih khusyuk, menjalani ikhlas mungkin betul semacam itu. Orang rakus dan sebagainya. Mungkin mengutip dulu saya memang istilah sastra jendera ini dulu memang di dalam naskah-naskah kuno memang jarang sekali disebut, tetapi saya mengutip dari beberapa sumber itu sebenarnya kan dikenal dalam teks Uttara Kanda Jawa kuno, itu di era akhir abad 10 Masehi. Di situ berisi tentang kisah Rahwana atau oleh Empu Tantular, kemudian di zaman Majapahit itu diubah menjadi Kekawin Arjuna Wiwaha. Namun di era sastra yang lebih modern lagi, istilah sastra jendera ini pernah ditulis oleh Pujangga Yasadipura yang di Pengking itu, sehingga akhirnya menjadi sebuah ajaran atau sebuah kaweruh tertentu oleh masyarakat Jawa yang diyakini bahwa sastra jendera Hayuningrat itu menjadi sebuah puncak ing kaweruh. Jadi siapa orang yang sudah memahami tentang sastra jendera ini akan menjadikan dia penuh dengan rasa keikhlasan, dengan kesabaran. Jadi kebijaksanaannya sudah semakin tinggi sekali, itulah. Dan sastra jendera sendiri di beberapa komunitas aliran kepercayaan atau para penganut ngilmu kawruh itu kadang juga kerap dilakoni atau dipenggal dalam beberapa petikan menjadi sebuah komunitas-komunitas ngilmu, misalnya komunitas ngilmu kasudebian atau ngilmu kesaktian itu ada. Padahal tidak. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara tentang sastra jendera itu sebenarnya kan mengenai tentang pengendalian nafsu manusia. Nih. Lah, Simbah-simbah dulu bercerita bahwa sastra jendera ini dulu ketika diturunkan oleh Sang Hyang Widi itu kepada Sang Hyang Guru, dalam cerita wayang kan begitu. Itu kan para dewa itu sebenarnya meminta, karena kitab ini memang dianggap kitab werdining bumi. Jadi kitab ini memang sinengker, jadi rahasia sekali. Tetapi kenapa diberikan oleh manusia? Sehingga para dewa ketika meminta kepada Sang Hyang Guru itu berkata, "Lah wong menungso kuwi kan nggone kaya ngono uripe. Kerap berbuat salah, kerap berbuat seperti ini itu. Tetapi kenapa Sang Hyang Widi memilih manusia untuk membawa sastra jendera ini, untuk membawa ajaran yang memang disengker. Tetapi Sang Hyang Guru memang memberikan sebuah pemahaman bahwa kitab ini memang untuk manusia. Karena kitab ini memang sebagai pedoman manusia, sehingga jagat bebrayan itu ketika mereka mempelajari ilmu sastra jendera ini, dunia dan seisinya akan lestari, akan rahayu. Sehingga orang yang bisa menerima sastra jendera pada waktu itu adalah Resi Wisrawa, ya, Begawan Wisrawa itu menerima itu. Nah, kemudian ketika sastra jendera ini dibawa oleh Resi Wisrawa, beliau membabarkan sastra jendera ini, bahwa sastra jendera ini adalah bagaimana mengendalikan manusia itu menjadi manusia utuh, sehingga ketika
Begawan Wisrawa menerima sastra jendra ini, beliau juga mampu istilahnya inguk-inguk neng nirwana kalau dulu inguk neng kasurgan. Nah, tetapi di sini tidak boleh. Gitu. Sehingga disitulah akhirnya Begawan Wisrawa harus turun lagi ke bumi. Nah, ketika itu beliau kan pada saat inguk-inguk nirwana ini kan kayangan kalau dulu inguk kayangan ini membawa terbang Dewi Sukesih yang pada waktu itu beliau melamar untuk putranya. Nah, karena oleh orang tua Dewi Sukesih bahwa siapapun yang bisa medar sastra jendra akan dapat meminang putrinya. Namun Begawan Wisrawa meminang Dewi Sukesih tetapi bukan untuk dirinya, untuk putranya. Sehingga dia membabarkan ilmu sastra jendra ini kepada Dewi Sukesih pada waktu itu kan sampai naik ke kayangan. Tetapi di situ rupanya Sang Hyang Guru kaget. Kenapa itu? Lah, menungso tekan dhuwur, anguk-anguk ning kayangan iki ora entuk iki. Senajan kowe wis sempurna ilmune kaya ngapa ning ora entuk karena iki wilayah ya seharusnya memang bisa. Bisa, tetapi tidak boleh. Lah ini kalau sampai manusia munggah ning kayangan, jagat alam semesta malah bubar. Kenapa? Ya karena kan kodratnya tidak di atas, dia berada di ngarcopodo di alam dunia ini. Sehingga akhirnya untuk membadarkan itu bagaimana? Untuk membadarkan jangan sampai Begawan Wisrawa dengan Dewi Sukesih ini masuk lebih dalam lagi ke kayangan. Akhirnya Sang Hyang Guru dengan Dewi Uma itu istrinya, Betari Uma itu akhirnya masuk ke masing-masing hati. Ya, kalau Sang Hyang Guru masuk ke hatinya nafsunya Begawan Wisrawa, kemudian Betari Uma itu masuk ke Dewi Sukesih, sehingga akhirnya mereka berdua ketika naik ke atas tergoda oleh nafsu, karena hanya satu manusia itu bisa dibatalkan ketika nafsu ini bergolak. Itulah akhirnya mereka kaget. Nah, itu tidak jadi masuk ke nirwana, kemudian turun lagi ke bumi. Lah di bumi ini terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga akhirnya nafsu yang tidak terkendali ini kemudian menjadikan keduanya menikah jadi goncang, sehingga Begawan Wisrawa yang seharusnya melamarkan putranya tidak jadi, sehingga akhirnya keduanya ini bagaimanapun akhirnya menjadi suami istri. Nah, di sini sebenarnya bukan makna cerita ini, bukan ceritanya ini yang diambil, namun makna-makna di dalam cerita ini, bahwa ketika apapun namanya, orang seampuh apapun, itu semenep apapun dalam masyarakat Jawa itu, bahwa nafsu itu harus dikendalikan, tidak dibuang. Disinilah sebenarnya makna pengendalian nafsu. Sehingga ketika apapun namanya, ketika nafsu ini kalau memang dikosongkan betul juga akan melonjak. Namun ketika dikendalikan dalam batas-batas tertentu, disinilah karena manusia akan menjadi tetap dalam tataran eling lan waspada. Itulah. Sehingga akhirnya ketika Dewi Sukesih dengan Resi Wisrawa ini berkeluarga, maka lahirlah Rahwana. Nah, ini kan menyimpulkan nafsu kekerasan, emosi dulu kan seperti itu. Kemudian turun lagi, ada lagi terus Sarpakenaka. Jadi 4 putra dari Resi Wisrawa dengan Dewi Sukesih ini disimbolkan sebagai sebuah nafsu-nafsu. Jadi artinya memang ilmu ini, pengalaman ini tadi tidak bisa sembarangan orang bisa. Dan betul. Kalau toh mereka bisa, berarti dia akan menjadi manusia linuwe yang betul. Bisa sejahtera hidupnya, bisa terarah begitu. Betul. Tapi sebenarnya inti utama dalam sastra jendra itu sebenarnya kan bagaimana mengajarkan manusia itu untuk mengendalikan nafsunya, sebenarnya itu sebenarnya kan itu, sehingga kerap orang memahami ini keliru dalam sepatah, mungkin dalam sebuah ilmu-ilmu kawruh kasudebian atau bagaimana, tetapi orang itu akan menjadi utama ketika nafsu itu bisa mengendalikan. Sebenarnya kan itu kuncinya. Kesuksesan manusia hidup itu hanya terbatas pada bagaimana pengendalian nafsu.
Itu sebenarnya kan itu. Sastra Jendra. Hayuningrat. Ini ada Hayuningrat. Nggih. Jadi Sastra Jendra Hayuningrat ini merupakan sekali lagi tentang, boleh nggak dikatakan sebuah ilmu Ngilmu ilmu kawruh. ilmu kawruh, memang ilmu kawruh Nggih. yang memang harus dilakoni, sehingga ketika orang bisa melakoni itu maka dalam hidupnya akan diperoleh kesejahteraan dan ketenangan Nggih, untuk betul. mencapai nirwana dalam hidup. Nggih. Baik, Pak Joko, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain waktu. Kita tutup bahasan kita, semoga bermanfaat.